Wujudkan bersama IndiHome. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dani Wicaksono, saya owner dari Parkit Pinakotista. Izinkan saya nanti memperkenalkan tentang hobi kami, yaitu hobi memelihara parkit, baik itu dalam hal parkit jinak maupun pembudidayaan parkit. Saya akan jelaskan sedikit tentang parkit. Parkit itu terbagi dari genetiknya, jadi ada yang namanya EB atau Exhibition Budgies. Burung parkit ini burung yang secara postur dia lebih besar, gitu ya, dan di pasaran dikenal sebagai parkit Holland. Yang kedua adalah parkit lokal atau pet type. Nah, parkit lokal ini yang kita sekarang sedang budidayakan. Kenapa kita fokus ke parkit lokal? Karena parkit lokal itu variasi warnanya lebih banyak, lebih mudah diternakan, dan juga kita membantu nih teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah lain di Indonesia yang menjadi peternak burung parkit. Jadi kalau kita mengangkat parkit lokal, tentunya mengangkat juga pendapatan mereka, saudara-saudara kita para peternak parkit di daerah. Sebenarnya kalau parkit itu asalnya dari benua Australia, jadi dia itu burung yang bukan berasal dari Indonesia, makanya parkit bukan termasuk burung yang dilindungi. Ini juga bisa menjadi alternatif nih buat teman-teman hobiis burung paru bengkok yang misalnya suka sama kakatua, sama burung nuri. Karena burung nuri kan dilindungi, kakatua juga begitu. Kita bisa coba beralih ke parkit karena parkit juga burung yang menyenangkan gitu. Terus juga harganya terjangkau, warna-warninya juga kan sesuai sama selera. Parkit juga dibedakan atau kita kenal pembagiannya dari jenis mutasinya. Mutasi itu berdasarkan dari warna-warna burung parkit, dan itu variasinya banyak sekali. Saya pikir juga pasti menyenangkan untuk memelihara parkit, apalagi kalau orang yang beternak itu nantinya dia mencoba untuk mendapatkan hasil-hasil warna-warna parkit yang cantik gitu ya, yang lebih menarik. Tentunya nanti dari nilai kebanggaan dan nilai jual akan lebih tinggi tentunya. Parkit itu termasuk burung yang mudah makanannya, jadi kita itu pakainya millet putih. Selain itu juga parkit makan sayur-sayuran, dan dia juga kita bisa kasih jagung gitu. Nah, makanan utamanya itu millet putih. Jadi millet putih termasuk makanan yang nggak susah dicari, pokoknya parkit itu mudah. Kalau mengajak main itu berarti berkaitan dengan parkit jinak. Nah, parkit jinak itu artinya parkit yang menjadi bagian dari kita nantinya itu di keluarga. Jadi parkit itu ada dalam rumah. Dia diajak main kayak gimana ya? Kayak kita melatih atau mengajak main kucing atau anjing gitu ya. Parkit bisa ada di tangan kita, bisa kita sayang-sayang gitu, juga bisa dilatih. Latihnya itu bisa kita panggil dia menghampiri gitu. Pokoknya parkit itu kan termasuk jenis paru bengkok. Paru bengkok itu terkenal sebagai burung yang cerdas. Jadi kalau kita ingat di sirkus-sirkus tuh biasanya burung-burung paruh bengkok, dari mulai kakatua, burung makau, itu kan burung paruh bengkok. Jadi mereka memang terkenal bukan hanya jinak tapi juga cerdas. Jadi kalau melatih burung parkit itu pertama kita memang harus beradaptasi sama burung parkitnya. Kita harus kenal sama burung parkit dari mulai karakternya gitu, tingkah lakunya sehari-hari. Dari mulai perkenalan seperti itu, kita bisa nanti mulai melakukan interaksi. Nah, interaksi yang paling mudah adalah dengan cara hand feed. Hand feed adalah memberikan makan hanya dari tangan kita. Nah, kalau memberikan makan hanya dari tangan kita, nantinya burung akan mulai ketergantungan sama owner. Nah, bentuk ketergantungannya itu yang nantinya akan menjadikan parkit sebagai burung yang mudah dilatih. Kalau dia sudah butuh sama ownernya, dia bisa dilatih untuk menghampiri,
dilempar nanti akan kembali lagi gitu, seperti itu. Dan bentuknya banyak kok, ada yang namanya spin itu burung berputar, atau nama bumerang itu burung di dalam ruangan kita lempar, dia nanti akan terbang terus akan kembali ke kita. Nah itu beberapa tahapan atau beberapa jenis skill yang bisa dimiliki oleh parkit. Yang paling menarik adalah parkit juga bisa diajak untuk free fly. Free fly itu berarti di luar ruangan, burungnya parkit itu terbang bebas gitu ya di lapangan, nantinya kita panggil, dia akan menghampiri kita dan itu sangat menarik sekali. Parkit itu dia termasuk burung yang sudah lama ya beradaptasi sama manusia, artinya dengan kondisi suhu yang biasa dialami sama manusia, dia sudah bisa beradaptasi gitu. Jadi dengan kondisi ruangan, suhu ruangan, dia sudah bisa beradaptasi, dia nggak akan bermasalah. Hanya saja kita mengingatkan kalau burung parkit itu jangan terlalu sering terkena angin, karena itu berpengaruh juga terhadap kesehatannya. Jangan juga terkena AC secara langsung, karena itu juga berpengaruh. Nah, terus juga hati-hati kalau parkit itu karena dia burungnya imut, kecil, dia jadi inceran para predator nih, khususnya anjing sama kucing. Jadi kalau di rumah kita ada anjing sama kucing dan mau pelihara parkit, ya harus berhati-hati karena biasanya parkit ini jadi incerannya para predator. Parkit itu usia 5 tahun aja, kalau kita coba cari ya di YouTube itu ada yang masih bisa free fly gitu, usia 5 tahun, dan kisarannya itu kalau kita lihat dari literatur itu sekitar 5-10 tahun. Parkit juga punya penyakit gitu ya, jadi parkit biasanya penyakitnya itu tadi seperti yang sebelumnya pernah saya singgung, terlalu sering kena angin kencang, terlalu dingin ruangannya, nanti juga berpengaruh sama kondisi parkit. Cara mengatasinya gimana? Biasanya kalau kita pelihara lebih dari satu burung yang terlihat sakit dipisahkan dulu dari teman-temannya. Nah, lihat ini kondisi yang sakit itu parkit punya ciri-ciri ya, kayak misalnya bulunya berdiri, dia tidak lagi hinggap di tenggeran, dia menyendiri gitu, dan lebih sering memejamkan mata. Kalau sudah kayak gitu kita pisahkan dulu. Setelah dipisahkan, nanti baru ada treatment tambahan. Biasanya kita berikan obat, kita bisa cari obat yang sesuai sama penyakitnya. Kita treatment dengan memberikan obat. Kita juga bisa memberikan balsem-balsem untuk menghangatkan kakinya. Kita juga bisa dekatkan burung parkit ke suhu lampu biar hangat gitu, sambil terus menunggu kondisinya hingga pulih. Kalau sudah pulih baru bisa disatukan dengan burung parkit yang sehat. Saya akan sekedar nanti menjelaskan proses dari budidaya parkit. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini ruangan kita, ruangan PJO Parkit Ginakotista. Di sini kita kerjasama dengan teman-teman kita dari sahabat parkit. Di sini ada parkit, ada lovebird juga. Jadi kita nggak hanya tentang parkit. Jadi kalau kita pengen lihat budidaya parkit itu simple, mudah. Nanti saya akan kasih contoh. Kayak misalnya di kandang belakang itu kandang bulat. Di situ bisa kita kasih glodok, terus kita taruh satu pasang parkit, segitu aja cukup untuk menjadikan parkit itu berkembang biak gitu. Terus juga di sana juga ada kandang besar, itu kandang koloni. Nah, kalau kandang koloni itu kita bisa masukkan banyak burung parkit di sana, kandangnya juga lebih luas, dan di situ juga akan kita masukin juga nih beberapa glodok gitu, jadinya cuma satu. Nah, di kandang koloni itu nantinya burung itu memilih sendiri pasangannya. Nah, kandang koloni itu isinya banyak dan mereka hasilnya juga biasanya itu lebih banyak daripada satuan. Jadi kalau ini pilihan sebenarnya, kalau teman-teman di rumah itu punya ruangan yang lebih luas, bisa coba pakai cara kandang koloni, atau kalau rumahnya terbatas, luasnya terbatas, kita juga bisa menggunakan kandang satuan, kandang bulat seperti di belakang. Teman-teman, nanti untuk awal dari proses penjinakan, teman-teman itu bisa mulai memilih pertama parkit yang warnanya itu sesuai sama kriteria teman-teman. Variasi dari warna parkit itu banyak, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih gitu ya, ada yang hijau. Jadi nanti tinggal dipilih
Nanti berdasarkan juga jenis kelaminnya. Nanti pilih tuh, pertama, kalau memang pengen ternak, pengen budidaya, berarti pilih parkit yang usianya dewasa. Parkit usia dewasa ditandai pertama dari badannya yang lebih besar, yang kedua kepalanya itu ada garis-garis hitam itu hilang, akan berganti jadi warna dasar. Biasanya kepalanya jadi putih gitu ya, atau kepalanya itu jadi warna kuning. Nah, kalau burung parkit sudah kelihatan nih di atas kepalanya itu warna bulunya itu memutih atau menjadi kuning, berarti burungnya itu sudah dewasa dan sudah siap untuk dibiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kita memilih lalu kita jodohkan. Jodohkan itu di mana? Di dalam kandang. Nah, kandangnya ini yang tadi teman-teman bisa pilih, mau kandang koloni yang besar atau kandang satuan. Di kandang satuan atau di kandang koloni itu tetap membutuhkan gelodok. Gelodok itu adalah kotak kayu. Nah, kotak kayu ini digunakan untuk nantinya burung itu menyimpan telurnya gitu. Jadi prosesnya pertama memilih burungnya, yang kedua itu menjodohkan. Setelah jodoh nantinya membiarkan mereka untuk berkembang biak. Nanti ada proses bertelur. Kurang lebih 21 hari telurnya nanti menetas. Nah, ketika menetas ini juga pilihan ya teman-teman semua. Kalau teman-teman ini pengen membiarkan si induk untuk merawat sendiri burung parkitnya, ya sudah nggak apa-apa. Nanti burung parkitnya akan tumbuh besar dirawat oleh induknya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua pengen burung parkitnya itu jinak ke owner atau ke pemilik atau ke manusia, nanti bisa kita ambil burung usia sekitar 10 hari di dalam gelodok, lalu kita coba memberikan makanan sendiri. Kita sebutnya itu dengan cara meloloh gitu. Meloloh artinya apa? Artinya menggantikan posisi dari induknya gitu. Jadi yang tadinya memberi makannya itu oleh indukan, nah sekarang jadi diganti sama kita sebagai pemilik burungnya. Nah, kalau misalnya kita lakukan itu terus-menerus, burung dari usia 10 hari sampai usia 2 bulan gitu ya, kita loloh terus-menerus, nanti akan ada ketergantungan tuh. Burung akan menganggap kita itu sebagai bagian dari kehidupannya gitu. Jadi burung nggak akan takut lagi. Setiap kita memiliki hobi, jangan sendirian. Karena apa? Karena memelihara burung parkit itu banyak nih variabelnya. Harus menjaga kesehatannya. Kita harus tahu bagaimana perawatan harian. Bagaimana cara membantu yang paling tepat? Gabunglah dengan komunitas. Nah, salah satu komunitas di online adalah Sahabat Parkit. Sahabat Parkit ini kumpulan teman-teman dari segala usia. Dari mulai anak-anak gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya bergabung dalam satu semangat yang sama, menjadikan burung parkit sebagai burung hewan rumahan yang bisa membahagiakan setiap harinya gitu. Ini burung parkit yang sangat menarik tentunya ya, dari warna gitu ya, dari karakternya dia juga. Nah, burung parkit ini burungnya juga beresiko mendapatkan serangan penyakit gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya burungnya sakit, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita memisahkan nih. Kita harus lihat burung yang sakit itu punya ciri-ciri. Nah, itu kita pisahkan. Kalau burung yang punya ciri-ciri sakit, kita pisahkan dari yang sehat sehingga tidak menulari yang sehat. Burung yang sakit itu cirinya apa? Cirinya bulunya berdiri, dia juga menjadi lemah, tidak lagi di tenggeran, kelihatan dari sayu matanya gitu, tidak nafsu lagi makan, kayak gitu. Nah, nantinya setelah kita pisahkan baru kita rawat. Kayak misalnya kita dekatkan ke lampu. Kalau misalnya burung dekat kena lampu, dia akan menjadi lebih hangat. Terus juga kita perhatikan, biasanya juga ada obat-obatan yang bisa mengobati jenis-jenis tertentu dari penyakitnya si parkit. Jadi nanti akan kita sesuaikan. Jadi teman-teman semua, yang penting kalau kita merawat parkit dengan kasih sayang, kita merawatnya dengan bertanggung jawab, insya Allah saya yakin parkit mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tidak mudah sakit. Dalam budidaya parkit, dalam kita beternak parkit tidak selamanya lancar. Kadang ada parkit yang sudah kita pilih tapi ternyata tidak jodoh. Ada yang burung sudah jodoh tapi ternyata tidak membuahkan hasil atau tidak bertelur. Ada yang sudah bertelur tapi tidak menetas. Ada yang sudah menetas belum lama tapi sudah mati. Jadi banyak sekali sebenarnya tantangan dalam budidaya parkit. Yang pertama yang harus diingat adalah nikmati tantangan-tantangan itu. Kalau kita hobi, kalau kita sayang, semakin hari semakin kita akan pelajari. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nanti kita pelajari dulu nih. Kalau burung parkit tidak jodoh, apa sih cara mengatasinya? Kita bisa coba cari parkit lainnya yang mungkin sesuai dan diminati oleh parkitnya. Jadi nggak semua parkit sepasang itu langsung jodoh. Parkit juga makhluk hidup, dia pasti bisa memilih-milih pasangan. Kalau memang tidak suka, kita coba cari
pasangan yang sesuai sama seleranya. Kalau misalnya sudah jodoh, nanti parkitnya kawin. Kalau misalnya ada masalah tidak bertelur-telur, ada juga pakan nih, pakan yang memang dikhususkan untuk membantu parkit sehingga lebih mudah dalam produksi telur. Kalau misalnya telurnya juga bermasalah, juga ada pakannya khusus juga untuk membuat telurnya itu yang dihasilkan menjadi telur yang sehat. Nah, kalau misalnya telur sudah menetas, ketika menetas bermasalah, ada tikus atau ada semut, semua pasti ada masalahnya. Tapi tenang saja, yang pertama nikmati setiap masalah itu, cari terus solusinya, jangan lupa gabung di komunitas, saling berbagi, insya Allah kita akan bisa mengatasi masalah-masalah itu dan tentunya nantinya akan mendapatkan hasil yang optimal. Parkit itu usianya kalau dia di atas 6 bulan sebenarnya dia sudah siap untuk mencari jodoh gitu ya. Nah, nanti ketika mencari jodoh 6-7 bulan tuh parkit sudah siap untuk melakukan reproduksi gitu. Jadi kalau teman-teman mencari parkit, pastikan parkit yang dipilih adalah parkit di usia dewasa. Oke teman-teman, jadi saya akan jelaskan kalau seperti inilah konsep dari beternak atau budidaya dengan cara burung koloni. Jadi di sini ada satu kandang, kita punya beberapa gelodok dan di sini parkitnya itu kita campur semua sehingga mereka itu akan memilih pasangan sendiri. Itu lebih alami, lebih efektif juga untuk menghasilkan keturunan atau hasil ternak yang lebih banyak dan lebih cepat. Burung parkit atau parkit bird merupakan jenis burung kicauan dengan bulu indah yang banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Menjadi salah satu burung cerdas yang dapat berkicau dengan keunikan, bahkan untuk beberapa di antaranya dapat berbicara. Jenis burung ini memerlukan perhatian khusus baik pada proses perawatannya setiap hari atau perhatian untuk kandang tempat tinggalnya. Terdapat beberapa jenis burung parkit yang sekarang ini dikenal untuk Anda yang ingin mengembangbiakan burung ini dengan cara ternak burung parkit. Antara lain adalah parkit Australia. Sesuai namanya, burung ini memang sebenarnya burung endemik dari Australia. Jika dilihat dari ukurannya, burung parkit ini memiliki ukuran paling kecil dari jenisnya. Burung ini memiliki 5 varian warna, diantaranya albino, cinnamon, lutino, domain silver, dan white face. Parkit lutino. Parkit ini dikenal sangat sulit ditemukan atau langka, sehingga tidak heran harganya pun menjadi lebih mahal di antara jenis lainnya. Di Indonesia sendiri, harga seekor parkit lutino sekitar 1,5 juta rupiah. Parkit Holland. Burung yang berasal dari Belanda terkenal sangat jinak dan cukup kesulitan beradaptasi dengan iklim tropis. Keunggulannya, bila sudah jinak, burung ini tidak akan meninggalkan tempat pemiliknya. Parkit Taiwan. Parkit yang berasal dari negara Taiwan ini sebenarnya mirip parkit lokal, hanya saja bertubuh lebih besar. Jika dibandingkan parkit dari benua Eropa, burung parkit Taiwan dikenal lebih mudah beradaptasi dengan iklim tropis. Parkit albino. Burung parkit albino sebetulnya merupakan kelainan gen di mana tidak terdapatnya pigmen warna sehingga kulit dan bulu berwarna putih. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang teori-teori penjelasan tentang bagaimana itu parkit. Nah sekarang sampai di saat kita menjawab nih pertanyaan teman-teman semua. Jadi kita sudah dapetin beberapa pertanyaan, saya coba jawab. Kalau misalnya benar, mudah-mudahan membantu teman-teman, tapi kalau misalnya salah, saya minta maaf karena ini kan dijawab berdasarkan pengalaman teman-teman semua. Ini pertanyaan pertama dari Mas Sugimin. Mas Sugimin bertanya, bagaimana sih membedakan jenis kelamin parkit jantan dan parkit betina? Jadi kalau parkit jantan dan parkit betina itu paling mudah dibedakan ketika usia dewasa. Karena apa? Karena akan berubah tuh ceret atau hidungnya. Warnanya itu akan lebih
kelihatan jelas dan itu akan membedakan. Kalau misalnya jantan dia akan berwarna biru atau ungu pekat, kalau misalnya betina dia akan berwarna pink atau berwarna coklat pekat. Jadi mudah membedakannya. Yang penting usia burungnya itu udah usia dewasa. Yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ade Uwi. Tanyaannya adalah untuk jenis makanan biji-bijian burung parkit menyukai apa saja. Jadi burung parkit itu menyukai biji-bijian kayak misalnya jagung, terus juga millet. Millet ini ada millet putih sama millet warna merah, terus juga ada canary seed. Nah itu makanan-makanan yang disukai oleh parkit. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengobati parkit yang buang-buang air atau mencret? Nah, teman-teman semua ini berdasarkan pengalaman saja. Kita coba share di sini. Kalau misalnya teman-teman punya parkit yang sakitnya ini mencret-mencret, coba sediakan di dalam kandang itu daun sirih ditaruh aja, juga daun pepaya gitu ya. Nah, daun pepaya dan daun sirih ini kalau misalnya dimakan, itu adalah herbal alami, obat alami untuk parkit, untuk mengatasi mencret-mencretnya burung parkit tersebut. Jadi silahkan dicoba, insya Allah bisa berhasil. Yang selanjutnya dari Kim Ferry, apa gelodok perlu diberi alas? Gelodok untuk parkit yang biasa kita lakukan itu tidak kita beri alas karena juga membuat parkit nggak nyaman, dan biasanya kalau ada barang-barang di dalam gelodok akan dikeluarkan lagi oleh parkitnya. Yang selanjutnya ada Wawan Wibawa, apa ukuran gelodok berpengaruh pada pertumbuhan anakan parkit? Sebenarnya ukuran gelodok tentu berpengaruh pada anakan parkit. Kalau misalnya terlalu sempit gitu ya, burungnya juga kesulitan untuk berinteraksi dengan telur dan anakannya, ya tentunya berpengaruh. Bisa menjadikan burungnya itu telurnya tidak menetas, atau kalau misalnya menetas pun bisa jadi tidak sempurna. Jadi proporsional, berikan parkit itu gelodok-gelodok yang memang seukuran parkit, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Ana Silalahi, bagaimana cara mengatasi jamur di kaki pada burung parkit? Jadi teman-teman, ini lagi-lagi kami share ya cara mengatasinya. Kalau misalnya ada jamur, kita bisa menggunakan obat herbal, yaitu dengan cara merebus daun sirih. Kita rebus, nah nanti air rebusannya itu kita bisa semprotkan ke parkit. Ini akan menjadi antibiotik alami. Yang pertama, aman, tidak beresiko buat parkit, tidak ada efek samping. Yang selanjutnya biasanya ini lumayan efektif untuk mengatasi parkit yang memiliki jamur di tubuhnya. Ya teman-teman, ada juga pertanyaan dari Amira. Amira bertanya, apa saja makanan tambahan untuk gizi burung parkit atau extra foodingnya? Jadi kalau kami sarankan untuk tambahan makanan, biasanya makanan utamanya itu kan millet putih ya. Nah, kita bisa tambahkan tuh jagung sama sayuran. Nah, jagung sama sayuran juga cukup kok. Itu udah cukup untuk menjadi extra food bagi parkit kesayangan kita. Nah, teman-teman semua, tambahan tips dari kami, kalau misalnya teman-teman semua sudah yakin mau menjadikan parkit sebagai hewan kesayangan, jangan lupa cari informasinya di YouTube ataupun di Google. Jadi kumpulkan informasi ketika kita memelihara parkit, jadinya parkitnya tidak menjadi parkit yang mudah sakit karena kesalahan perawatan. Jadi kita harus pelajari dulu sehingga perawatan kita perawatan yang benar. Demikian tips dari kami. Jangan lupa juga untuk bergabung di komunitas-komunitas. Ada komunitas di Facebook, cari aja komunitas parkit gitu ya. Atau juga bisa mengunjungi Instagram kami Parkit Jinak. Juga nanti bisa bergabung bersama kami di Sahabat Parkit. Gitu. Sahabat Parkit adalah komunitas kecil kami. Di sana kita bisa saling berbagi, berdiskusi tentang parkit dan burung paruh bengkok lainnya. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.